Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk perkuliahan online pada kesempatan kali ini untuk mata kuliah Asuhan Keperawatan Anestesiologi pada pembedahan umum. Dengan saya Topan Hadiwibowo, kita akan membahas tentang tonsilektomi, adenoid, dan satu lagi terkait dengan timpanoplasti. Nanti akan ada tugas yang harus dikerjakan atau kuis di pertengahan atau di akhir perkuliahan. Untuk jawaban singkatnya bisa dijelaskan di forum. Untuk jawaban lengkapnya di kantung kuis. Dan saya kasih waktu 1 pekan rentang waktu untuk submit tugasnya. Kita mulai saja terkait dengan tonsilektomi. Oke, apa itu tonsilektomi? Tonsilektomi adalah pembedahan untuk mengangkat tonsila palatina dari bagian atas tenggorokan. Nah, prosedur ini dilakukan untuk mengobati peradangan pada tonsil, yang juga dikenal dengan tonsilitis. Jadi kalau kita breakdown dari secara bahasa, tonsil ini berasal dari bahasa Latin tonsilia yang mempunyai arti tiang tempat menggantungkan sepatu. Ya, jadi itu secara bahasa. Kemudian untuk ektomi ini artinya adalah eksisi. Jadi pembedahan pada tonsil atau eksisi pada tonsil. Kita lanjutkan. Tonsilektomi dapat direkomendasikan untuk mencegah yang pertama episode tonsilitis. Kemudian yang episode ini biasanya sering ya dan berulang. Kemudian yang kedua adalah sakit pada satu sisi tenggorokan. Yang ketiga untuk mencegah apnu saat tidur. Kemudian untuk masalah pernafasan akibat radang tonsil atau tonsil mengalami pembesaran atau inflamasi. Yang terakhir adalah untuk mencegah perdarahan pada tonsil. Lanjut, anestesi pada tonsilektomi. Jadi pemilihan jenis anestesi untuk tonsilektomi ini ditentukan berdasarkan yang pertama usia pasien. Ya, kemudian bisa dari kondisi, selain usia pasien, dari kondisi kesehatan dan keadaan umum pasien. Yang ketiga dari sarana prasarana yang ada di rumah sakit. Kemudian terkait dengan keterampilan dokter bedah, dokter anestesi, dan perawat anestesi. Nah, sedangkan di Indonesia, tonsilektomi masih dilakukan di bawah anestesi umum. Nah, teknik anestesi lokal ini tidak digunakan lagi, kecuali di rumah sakit pendidikan dengan tujuan untuk pendidikan saja. Kita lanjutkan bagaimana komplikasinya. Nah, untuk komplikasi yang ditimbulkan, ini biasanya merupakan gabungan dari komplikasi tindakan bedah dan tindakan anestesi. Nah, komplikasi terkait anestesi ini terjadi pada 1:10.000 pasien yang dilakukan tonsilektomi. Untuk komplikasi berkaitan dengan keadaan status kesehatan pasien, ini dapat ditemukan berupa yang pertama laringospasme. Jadi ketika bisa jadi ketika tindakan operasi ya itu laring itu mengalami spasme atau penyempitan. Kemudian yang kedua adalah gelisah setelah operasi, kemudian pasiennya mengalami mual dan muntah. Ini juga sering karena terkait dengan obat anestesi. Kemudian kematian ini bisa terjadi pada saat induksi pada pasien dengan hipovolemi. Ya, jadi pasiennya mengalami perdarahan misalnya, ya, atau penurunan
volume darah. Nah, ini juga bisa. Kemudian yang berikutnya adalah hipersensitivitas ya terhadap obat anestesi. Dan yang ketujuh adalah hubungannya dengan hipotensi dan henti jantung. Ini berkaitan dengan induksi intravena dengan obat pen total. Ini terkait dengan tonsilektomi. Yang kedua adalah adenoid. Nah, apa itu adenoid? Adenoid adalah tonsil yang berada di belakang rongga hidung. Ini akan membesar di usia 3 tahun. Nah, setelah itu biasanya akan mengecil dan makin lama menghilang. Nah, adenoid ini merupakan kumpulan atau pengertian yang lain, adenoid merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan limfatik dan terletak di tenggorokan atau di faring, tepatnya di belakang hidung. Nah, kalau adenoid terus bekerja menyaring kuman, keadaannya akan tetap membesar, ya tidak mengecil, ya, tetapi tetap membesar ketika terus bekerja menyaring kuman dan bisa menjadi sumber infeksi. Nah, pada anak, kasus-kasus seperti ini dapat berkembang menjadi hipertrofi ya, atau pembesaran adenoid. Ya, atau di sini adenoid bisa sampai menutupi saluran hidung sehingga anak susah untuk bernafas. Jadi waspada ya bila dalam keadaan tidur ternyata anak sering mengorok dengan keras. Kemudian gangguan nafas ya ini biasanya juga terjadi, biasanya sering ditunjukkan dengan tidurnya gelisah, ya kerap terbangun dan mengalami mimpi buruk. Kita lanjutkan terkait dengan fungsi adenoid. Apa itu fungsi adenoid? Adenoid ini bekerja sebagai filter atau penyaring yang melindungi tubuh dari serangan bakteri dan virus yang masuk melalui hidung dan mulut. Nah, tugas utama adenoid ini memang untuk melawan bakteri ya dan virus. Nah, kelenjar-kelenjar tersebut dapat kewalahan dan mengalami infeksi sehingga terjadi peradangan atau adenoiditis. Lanjut, apa itu adenoiditis? Penyebab pembesaran adenoid ini paling sering karena adanya infeksi. Nah, walaupun pada kasus-kasus tertentu pembesaran ini bisa disebabkan karena proses alergi. Nah, bakteri dan virus ya, ini yang bisa menjadi infeksi ya terhadap adenoid ya. Ini berkembang biak, ini dapat menginfeksi ya jaringan di sekitarnya ya, tidak hanya adenoid tapi juga jaringan di sekitarnya. Nah, sehingga peradangan dapat terjadi. Nah, radang adenoid ini akan lebih mudah terjadi jika kita sudah mengalami sakit atau radang tenggorokan sebelumnya. Nah, bakteri yang dapat menyebabkan adenoiditis ini seperti Streptococcus, tapi juga bisa disebabkan oleh virus. Ya, termasuk ada virus Epstein-Barr, kemudian adenovirus dan rhinovirus. Nah, tidak menutup kemungkinan juga radang adenoid ini disebabkan oleh iritasi akibat kenaikan HCl atau asam lambung pada penyakit GERD. Ya, tuh. Nah, sekarang tugas. Ya, tugasnya apa? Silahkan kalian mencari ya adenoiditis yang berhubungan dengan reaksi alergi. Ya, kalian jelaskan tentang adenoiditis
yang disebabkan oleh alergi. Itu saja untuk tugasnya. Selanjutnya, kita lanjut terkait dengan peradangan. Ya, jadi jika terjadi peradangan ya, yang tergolong kronis, biasanya gejala-gejala yang muncul akan bertahan selama 90 hari atau lebih. Nah, gejala-gejala yang umum yang muncul berupa pembengkakan kelenjar getah bening di leher, kemudian telinga terasa nyeri, sakit tenggorokan, ya, atau nyeri pada tenggorokan, hidung berair, dan mengeluarkan lendir kehijauan. Bisa juga pasiennya suaranya sengau saat berbicara, termasuk bernafas melalui mulut terasa lebih mudah dibandingkan melalui hidung. Nah, ini karena tadi hidungnya terhambat atau tersumbat. Kemudian kesulitan bernafas saat tidur. Ini untuk adenoiditis atau adenoid. Nah, sekarang yang terakhir terkait dengan timpanoplasti. Kita mulai terkait dengan timpanoplasti. Timpanoplasti yaitu tindakan operasi untuk memperbaiki gendang telinga. Ya, yaitu membran timpani dengan atau tidak disertai memperbaiki telinga tengah serta tulang pendengaran. Nah, untuk gendang telinga yang diperbaiki adalah gendang telinga yang berlubang bisa karena trauma ya, atau benturan atau karena infeksi. Ya, jadi di dalam gendang telinga itu misalkan ada trauma, orang membersihkan telinga ya dengan cotton bud misalnya terlalu ke dalam ya bisa menyebabkan trauma sehingga gendang telinganya berlubang. Atau karena adanya infeksi, ya infeksi bakteri yang ada di gendang telinga, misalnya lama-kelamaan menyebabkan lubang di gendang telinga. Ini juga bisa terjadi. Kemudian telinga yang terinfeksi ini biasanya disertai dengan keluhan telinganya berair atau keluar air. Nah, tujuan operasi untuk timpanoplasti adalah untuk mengembalikan atau mempertahankan pendengaran. Terus bagaimana indikasi timpanoplasti atau siapa saja yang direkomendasikan untuk dilakukan operasi timpanoplasti? Yang pertama, perforasi ya, perforasi pada gendang telinga. Nah, kehilangan pendengaran ini bisa terjadi terutama dengan kondisi lubang yang lebih besar. Nah, jadi operasi timpanoplasti dapat menjadi tindakan untuk mempertahankan pendengaran. Ini yang pertama. Jadi memang orang yang mengalami perforasi atau ada lubang di gendang telinga. Ya, kemudian mengalami gangguan pada fungsi pendengaran. Nah, kemudian terus tidak semua orang dilakukan timpanoplasti. Nah, ini biasanya tindakan sebaiknya dilakukan pada kasus pendengaran yang sudah buruk untuk menghindari terjadinya komplikasi pada telinga. Nah, selain itu jika berlubang, ya jika lubangnya terjadi pada telinga yang dapat mendengar, maka tindakan seharusnya adalah segera dilakukan. Misalnya ada telinga kanan, telinga kiri, yang telinga kirinya memang sebelumnya tidak bisa mendengar, tapi kemudian kemudian suatu saat berlubang. Nah, maka itu mungkin bisa diundur ya, bisa tidak dilakukan timpanoplasti. Tapi ketika misalkan dari dua telinga kanan maupun kiri, yang kiri sudah tidak bisa mendengar, yang kanannya tentu juga tidak bisa mendengar karena ya tadinya bisa mendengar, kemudian karena gendang telinganya mengalami perforasi atau lubang sehingga tidak bisa mendengar, maka itu sebaiknya segera untuk dilakukan timpanoplasti.
Kemudian lubang pada gendang telinga ini dapat terjadi ya tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ini trauma dan infeksi ya. Ini trauma dan infeksinya tadi selain dari karena pada saat dibersihkan bisa jadi karena terkena air. Jadi trauma itu bisa terjadi karena tekanan pada saat air yang masuk ke telinga atau airnya tersebut mengandung bakteri menyebabkan infeksi. Nah, biasanya masalah seperti ini yang terjadi karena terkena air ini dialami oleh perenang, kemudian penyelam. Lah, penyelam ini kan biasanya kan tekanan ya, tekanan gedang telinganya biasanya kan tinggi. Ini juga bisa menyebabkan pecahnya gendang telinga atau membran timpani. Jadi terutama untuk orang-orang yang suka dengan olahraga air ini juga harus hati-hati. Nah, makanya operasi timpanoplasti ini tidak sembarangan dilakukan ya, tetapi memang kita harus melihat ya dari manfaatnya. Kemudian meminimalisir komplikasi. Selanjutnya, bagaimana anestesi pada timpanoplasti? Ada dua cara ya untuk anestesi yang dilakukan ya pada kasus timpanoplasti. Yang pertama adalah anestesi lokal, yang kedua adalah anestesi umum. Anestesi lokal. Yang pertama untuk anestesi lokal. Prosedur anestesi lokal ini dilakukan pada cara menyuntikkan obat anestesi ya pada daerah atau sekitar lokasi pembedahan yang menyebabkan hambatan konduksi impuls aferen yang bersifat temporer atau sementara. Nah, anestesi lokal pada umumnya digunakan untuk prosedur pembedahan telinga ya. Ya tadi seperti timpanoplasti atau yang lain seperti stapedektomi ya dan pembedahan telinga yang lain ya atau mastoid ya dan lain sebagainya. Nah, biasanya tanpa disertai dengan komplikasi di mana lama prosedur pembedahannya kurang dari 2 jam. Tetapi kalau lebih dari 2 jam sebaiknya dengan anestesi umum. Tapi kalau memang bisa dikira-kira kurang dari 2 jam ya, atau misalkan 1 jam sudah selesai, kira-kira sudah selesai, maka bisa menggunakan anestesi lokal. Kemudian yang berikutnya, pembedahan pada timpanoplasti ini membutuhkan perhatian khusus ya, pada bagian wajah, yaitu untuk menjaga nervus facialis yang berada di sekitar tulang temporal. Nah, anestesi lokal ini dapat menembus gendang telinga dengan menggunakan metode metode ya iontoporesis ya, dengan menggunakan metode iontoporesis. Nah, ya. Jadi metode iontoporesis ini di mana arus dilewatkan melalui larutan anestesi yang telah ditanamkan ke dalam meatus auditori eksternal. Ya, saya ulangi lagi. Anestesi lokal ini dapat menembus gendang telinga dengan menggunakan metode iontoporesis, di mana arus dilewatkan melalui larutan anestesi yang telah ditanamkan ke dalam meatus auditori eksternal. Nah, keuntungan untuk anestesi lokal ya, ini mampu mengevaluasi perubahan pendengaran dan nervus facialis pada saat operasi berlangsung. Nah, jadi itu yang kenapa tadi membutuhkan perhatian khusus pada wajah untuk menjaga nervus facialis. Ini salah satu keuntungannya karena memang bisa mengevaluasi perubahan pendengaran dan nervus facialis pada saat operasi. Nah, anestesi lokal ini bekerja, ya caranya bekerja adalah dengan cara memblok saraf sensoris telinga atau nervus
vesiculococlearis. Biasanya menggunakan obat seperti lidocaine 4%. Ini bisa jadi pilihan kita atau pilihan dari penata anestesi atau dokter anestesi. Nah, selain itu juga penambahan epinefrin ya pada anestesi lokal ini meningkatkan sensitivitas dan durasi dari efek dan memberikan vasokonstriksi lokal. Nah, ini yang dapat menurunkan perdarahan. Jadi bisa dikombinasikan dengan epinefrin ketika ada perdarahan. Nah, dosis aman ya untuk epinefrin sendiri sekitar 0,1 mg. Nah, jadi 10 ml dalam konsentrasi 1/10.000. Nah, dan bila perlu nanti bisa diulang ya setelah 20 menit. Nah, untuk anestesi lokal ini jarang digunakan pada operasi yang melibatkan daerah seperti labirin ya atau sekitar labirin. Nah, ini seperti pusing, mual, kemudian muntah, ini juga menjadi salah satu kelemahan dari anestesi lokal. Nah, ini juga akhirnya bisa menggunakan anestesi yang lain. Yang berikutnya yang terakhir adalah anestesi general atau anestesi umum. Nah, anestesi umum ini biasanya operasi telinga mayor. Ya, ini menggunakan teknik operasi hipotensi terkontrol. Nah, perdarahan ya harus dikurangi ya untuk mendapatkan hasil fungsional yang baik. Nah, jumlah darah seminimal mungkin tetap dapat menunda dan mengganggu prosedur rekonstruksi ya, sehingga memerlukan suction secara konstan. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa untuk anestesi umum pada operasi timpanoplasti ini menggunakan teknik operasi hipotensi terkontrol. Nah, tetapi perdarahan ini harus dikurangi ya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil fungsional yang baik. Nah, jumlah darah seminimal mungkin tetap ya dapat menunda dan mengganggu prosedur rekonstruksi. Nah, sehingga memerlukan suction secara konstan. Nah, efek dari suction yang konstan ini dapat mengganggu sistem fisiologis yang secara permanen dapat merusak mekanisme halus pada telinga bagian dalam. Nah, makanya dari teknik hipotensi ini merupakan teknik pada anestesi umum dengan menggunakan agen hipotensi kerja cepat yang bertujuan menurunkan tekanan darah serta perdarahan saat operasi berlangsung. Nah, sehingga nanti membuat pembuluh darah dan jaringannya terlihat. Nah, ini prosedur anestesi ini dilakukan caranya memang dengan cara membuat pasien berada dalam keadaan tidak sadar. Ya, yang sudah kita tahu ya secara umum anestesi umum. Nah, ini tujuan untuk menghilangkan rasa nyeri ya. Nah, penggunaan metode yang biasa dilakukan seperti metode microsurgery ya dengan hipotensi terkontrol ini memang menjadi pilihan ya pada operasi rekonstruksi pada timpanoplasti. Ya. Kemudian prosedur ini ya prosedur anestesi umum ini dapat diterapkan ya dengan aman pada kebanyakan pasien termasuk pada anak-anak dan beberapa jenis prosedur operasi yang lain. Nah, posisi pasien biasanya pada saat pembedahan telinga ini biasanya posisi supinasi dengan ekstensi bagian kepala yang ekstrim. Nah, ini jadi ekstensi pada kepala yang ekstrim dan posisi leher yang diputar ini biasanya menyebabkan tidak nyaman pada kasus-kasus anestesi lokal. Makanya salah satunya menggunakan anestesi umum ya karena
posisi yang ekstrim pada timpanoplasti. Ya, saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.